Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya percaya teman-teman tetap di dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan tetap memberkati teman-teman. Dan sebentar lagi teman-teman kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, ya Tuhan tiap jam. Tuhan setiap jam dalam kehidupan kita, karena kita bisa hidup saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini teman-teman, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Teman-teman, pada saat ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan. Saya ingin membagikan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu sehat rohani. Kalau kita bicara tentang kesehatan teman-teman, maka seluruh manusia di dalam dunia ini pada saat ini mencari yang namanya kesehatan. Oleh karena itu banyak orang saat ini memiliki gaya hidup yang sehat. Minum vitamin setiap hari, makan makanan yang sehat setiap hari, olahraga yang teratur setiap hari untuk kesehatan jasmaninya itu benar-benar sehat teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang kesehatan jasmani, memang kesehatan jasmani itu penting. Tetapi kesehatan secara rohani itu jauh lebih penting teman-teman. Mengapa? Karena jikalau seseorang tubuhnya sehat, fisiknya sehat, tetapi rohaninya sakit, rohaninya tidak sehat, maka orang tersebut tidak mungkin bisa menikmati hidupnya di dalam dunia ini. Oleh karena itu kesehatan rohani sangat penting, sangat perlu kita pahami, perlu kita miliki untuk kita bisa menikmati hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana caranya kita memiliki kesehatan secara rohani? Untuk kita memahami hal ini teman-teman, kita terlebih dahulu harus memiliki pemahaman bagaimana ciri-ciri dari orang yang tidak sehat secara rohani atau ciri-ciri dari orang yang sakit secara rohani. Untuk menjawab hal ini saya membaca sebuah artikel teman-teman, dan di dalam artikel ini memberikan beberapa poin-poin terkait ciri-ciri orang yang tidak sehat secara rohani. Yang pertama, orang yang tidak sehat secara rohani adalah orang yang kehilangan fokus, teman-teman. Kehilangan fokus di sini artinya adalah orang yang tidak sehat secara rohani, mereka tidak fokus kepada Tuhan, tetapi lebih fokus kepada dunia ini.
Ambil contoh di dalam Alkitab, misalnya adalah Raja Salomo, teman-teman. Raja Salomo, dia awal-awal fokus kepada Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Raja Salomo tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada dunia, dan dia fokus kepada istri, kepada wanita. Sehingga dia punya banyak istri, dikatakan ada 1000 istri, teman-teman. Ada 700 istri dan 300 gundik. Salomo fokus kepada dunia. Dia hilang fokus, tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada dunia ini. Yang kedua, ciri-ciri dari orang yang tidak sehat secara rohani adalah kehilangan prioritas. Prioritas bukan menjadi prioritas Tuhan, bukan lagi Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup seseorang, tetapi dirinya menjadi prioritas dalam hidup seseorang. Sehingga orang-orang yang tidak sehat secara rohani tidak lagi menempatkan Tuhan yang sebagai utama, tetapi dirinya sebagai yang utama. Sehingga dia tidak mau melayani orang lain, lebih memilih untuk dilayani. Tidak mau mendorong orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan, lebih memilih untuk dia didorong, untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan. Ini merupakan ciri-ciri dari orang yang tidak sehat secara rohani. Yang ketiga, yaitu kehilangan gairah. Orang yang tidak sehat secara rohani, mereka kehilangan gairah. Ketika beribadah, mereka tidak punya gairah dalam beribadah. Ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan dengan suara yang flat, dengan hati yang flat, tidak ada gairah untuk memuji Tuhan. Dan kemudian juga tidak ada gairah dalam mempelajari Alkitab. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang tidak sehat secara rohani. Berikutnya, kehilangan disiplin. Orang yang tidak sehat secara rohani kehilangan disiplin dalam berdoa. Tidak disiplin dalam berdoa. Tidak disiplin dalam bersaksi, dalam melayani orang lain. Dan juga tidak disiplin di dalam melawan dosa untuk hidup kudus. Ini merupakan ciri-ciri dari orang yang tidak sehat secara rohani. Yang berikutnya, yang kelima, ciri dari orang yang tidak sehat secara rohani adalah kehilangan komitmen. Kehilangan komitmen untuk hadir dalam ibadah, kehilangan komitmen untuk melayani sesama, dan juga kehilangan komitmen untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah teman-teman, ini merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang tidak sehat secara rohani. Mari kita evaluasi diri kita. Kita termasuk di dalamnya atau tidak? Jikalau kita termasuk di dalamnya, maka mari kita mengevaluasi diri kita dan kita memperbaiki diri kita untuk kita bisa lebih baik, lebih sehat secara rohani. Dengan demikian, maka bagaimana caranya agar kita bisa sehat secara rohani? Teman-teman, 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil." Teman-teman, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya sudah menyelesaikan, sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa perjalanan iman itu digambarkan seperti sebuah pertandingan. Teman-teman, kalau perjalanan iman digambarkan sebagai sebuah pertandingan, maka tentu orang-orang yang masuk ke dalam pertandingan, dia harus berlatih terlebih dahulu untuk bisa menang di dalam pertandingan. Misalnya pemain sepak bola. Ketika seseorang bertanding sepak bola, tentu orang yang bertanding sepak bola harus mempersiapkan diri dulu, berlatih dengan baik setiap hari, kemudian baru masuk ke dalam pertandingan bola, dan baru dia bisa menang dalam pertandingan itu. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Ketika kita ingin menang dalam pertandingan iman kita setiap hari, dan kita harus menyadari bahwa setiap hari kita berada dalam pertandingan iman, teman-teman. Ya, iblis tidak diam, iblis terus mencobai kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Dan natur dosa kita yang kita miliki juga membawa kita untuk kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita harus melatih diri kita untuk kita bisa menang dalam pertandingan iman kita setiap harinya. Lalu bagaimana caranya, teman-teman? Caranya adalah kita lakukan yang namanya disiplin rohani. Bagaimana disiplin rohani? Teman-teman, mari kita coba lakukan disiplin rohani dengan disiplin berdoa. Kita lakukan disiplin rohani dengan disiplin membaca firman. Kita lakukan disiplin rohani dengan kita disiplin dalam bersekutu, dalam ikut persekutuan. Kita disiplin juga secara melayani. Kita rajin melayani. Kita disiplin dalam melayani sesama kita. Maka teman-teman, jika kita melakukan hal-hal ini, saya percaya kita akan semakin sehat
secara rohani. Teman-teman, mari kita evaluasi diri kita. Bagaimana disiplin doa kita saat ini, teman-teman? Apakah kita doa setiap hari? Atau doa kita hanya 3 kali, teman-teman, dalam setahun? Ya, misalnya dalam Jumat Agung, Paskah, dan Natal saja, teman-teman. Tetapi coba kita evaluasi diri kita. Seharusnya kita berdoa menjadi suatu hal yang biasa dalam hidup kita, teman-teman. Ya, biasa dalam arti bukan tidak bermakna, tetapi biasa karena kita sudah terbiasa untuk kita berelasi dengan Tuhan, sehingga kita memiliki makna dalam berdoa itu kepada Tuhan. Kemudian coba kita evaluasi dalam pembacaan firman Tuhan kita. Apakah setiap hari kita membaca firman untuk kita bertumbuh dan mengenal Tuhan, teman-teman? Kemudian kita evaluasi lagi, teman-teman, dalam hal disiplin secara bersekutu. Apakah kita disiplin dalam bersekutu? Ketika teman-teman remaja secara khususnya, teman-teman setiap minggu ada Zoom KTB yang disediakan oleh gereja. Bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman rajin ikut atau tidak? Teman-teman harus disiplin dalam bersekutu, sehingga teman-teman juga bisa semakin sehat secara rohani. Kemudian teman-teman dalam melayani, bagaimana disiplin teman-teman dalam melayani? Apakah teman-teman tidak pernah melayani sesama kita? Atau teman-teman sudah disiplin dalam melayani? Semakin teman-teman disiplin dalam melakukan hal-hal ini, maka teman-teman akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan teman-teman akan semakin sehat secara rohani. Teman-teman, kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau memiliki kesehatan rohani yang baik, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang bisa kami naikkan kepada Tuhan, dan untuk firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Kami diingatkan kembali bahwa fokus kami tidak hanya kepada kesehatan jasmani, tapi kami juga harus fokus kepada kesehatan rohani kami, yaitu relasi kami dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh bisa disiplin dalam berdoa, kami bisa disiplin dalam membaca firman, kami bisa disiplin di dalam bersekutu dengan saudara-saudara kami yang seiman, kami bisa disiplin dalam melayani sesama kami, sehingga ketika kami disiplin dalam melakukan hal-hal ini, kami bisa semakin sehat secara rohani, dan kami bisa menjadi terang di dalam dunia ini. Tuhan kiranya memimpin, dan Tuhan yang menyertai setiap kami, dan mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan hal-hal ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.